Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatul kiram, sidang salat subuh dan ta'lim yang kami muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah memasuki hari ke-29. Tinggal kita tunggu pengumuman dari pemerintah pada waktunya nanti sore, insyaallah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberi umur sehingga kita bisa menuntaskan Ramadan tahun ini, dan bahkan kita berharap masih ketemu tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini saya khawatir setelah ini sudah akan jarang kita dengar. Sementara pesan takwa itu berlaku 24 jam sehari dan 354 hari setahun. Jadi tidak ada jeda sama sekali. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya ingin mengelaborasi lebih jauh tentang makna takwa ini sebagai bekal bagi diri saya sendiri dan hadirin sekalian untuk mempertahankan amaliyah Ramadan kita ini pada bulan-bulan yang akan datang, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang disebut sebagai Ramadaniyun. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin saya muliakan, kita coba sedikit berbicara tentang pengertian takwa dulu. Biasanya takwa ini kita kaitkan selalu dengan ketaatan dan meninggalkan atau menjauhkan diri kita dari kemaksiatan. Dan ini hanya bisa terwujud saat kita sanggup untuk selalu berupaya membentengi diri kita, melindungi diri kita dari segala hal yang menyebabkan kita berpotensi mendapatkan azab. Artinya kita menjalankan semua perintah dan menjauhi hal-hal yang dilarang. Kemudian hadirin sekalian, pada waktunya takwa ini kalau kita konsisten kerjakan akan melahirkan yang namanya amal saleh, yaitu ketika orang sanggup dengan sukacita, bukan cuma sukarela, sukacita menjalankan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan meninggalkan apa yang dilarangnya, dengan syarat selalu tidak boleh kita lupakan ikhlas, hanya kita tujukan untuk Allah, dan ittiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menjalankan apa-apa yang kita anggap sebagai amaliyah salihah. Nah, hadirin sekalian, takwa ini adalah esensi hakikat dari agama kita. Tetapi kadang-kadang takwa ini dikecilkan maknanya, seakan-akan takwa ini hanya meninggalkan dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Padahal sebetulnya di dalam takwa ini termasuk di dalamnya adalah sikap yang disebut sebagai wara', yaitu sikap kehati-hatian terhadap perkara-perkara syubhat atau perkara-perkara yang kita khawatir di dalamnya ada nuansa pelanggaran terhadap syariat Allah. Maka takwa ini adalah menggabungkan antara menjauhi semua yang haram dan kemudian melakukan ketaatan serta berbagai kebajikan, juga kita
selalu meningkatkan kewaspadaan, kehati-hatian untuk tidak sampai terjerembab ke dalam hal-hal yang sebetulnya haram, bahkan abu-abu sekalipun. Ya, da'ma yuribuk ila ma la yuribuk. Tinggalkan yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Nah, hadirin yang saya muliakan, sebagaimana saya singgung di depan, takwa ini berlaku 24 jam dimanapun kita berada. Sebagaimana pesan Nabi Allah Muhammad SAW, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Hendaklah engkau bertakwa kepada Allah dimanapun engkau berada, di tempat kerja, di jalan, ya, di tempat-tempat umum. Ketakwaan itu tidak bisa kita tinggalkan, ya. Jadi ini bedanya agama kita dengan aliran sekularisme, ya. Jadi kalau kita keluar dari masjid, agama kita tinggal di masjid. Kalau kita penganut sekuler, agama kita tidak mentoleransi yang seperti itu, karena agama itu adalah baju, identitas diri dalam makna yang sebenarnya. Kemudian Rasulullah mengatakan wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha, dan ikutilah setiap kali kita melakukan sesuatu yang jelek, yang buruk, dengan yang namanya al-hasanah tamhuha, sebagai penghapus. Ini juga menarik, bahwa waktu kita melakukan kebaikan, pertama dapat pahala, tapi kebaikan itu sendiri sekaligus menjadi penghapus dosa kita. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan hendaklah engkau bergaul, berinteraksi dengan manusia dengan akhlak standar tinggi, bi khuluqin hasan. Jadi bukan sekedar basa-basi. Islam tidak pernah ngajarin kita basa-basi. Jadi kalau sudah bicara khuluq atau suluk, maka itu adalah yang keluar dari hati kita, yang ikhlas, yang sebenarnya, yang tidak dicampur aduk dengan berbagai macam kepentingan dan tujuan. Nah, hadirin yang saya muliakan, wasiat Rasulullah SAW ini paralel dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran 133 sampai 135. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan hendaklah kau bersegera, jangan timid-timid, jangan menunda-nunda, bersegera menuju kepada maghfirah, ampunan dari Allah, karena ajal itu mengintip kita setiap saat. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, dan kita bersegera untuk menuju mengejar surga yang luasnya seluas langit-langit, artinya banyak sekali, bukan cuma satu level langit. Wal ard, dan juga bumi, u'iddat lil muttaqin, yang telah dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ketakwaan ini yang paling menjamin kita untuk bisa memasuki surganya Allah. Siapa mereka? Mereka adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka adalah orang-orang yang berinfak kepada Allah atau untuk Allah pada waktu lapang maupun waktu sempit. Ini bedanya dengan orang kebanyakan. Orang kebanyakan berinfak itu waktu banyak duitnya, itu normal saja, nggak ada yang istimewa, nggak ada yang menarik. Namanya punya duit. Orang kafir juga banyak yang mau berbuat baik. Nah, ini bedanya dengan orang Muslim, ya, fit dharra, dalam keadaan susah, sempit, dia tetap berinfak. Wal kadhiminal ghaidh, orang-orang yang sanggup menahan amarah tatkala dia punya kesanggupan dan punya hak untuk marah. Makanya di bulan puasa kita dilatih, kalau diajak ribut sama orang atau diganggu sama orang, kita supaya menahan diri, bilang saya lagi puasa, maaf. Sementara sebetulnya kita punya hak membalas kezaliman orang lain dengan kezaliman yang setara. Tapi agama mengajarkan kita berbuat ihsan.
Hindari balas membalas, karena biasanya itu menghasilkan dendam. Meskipun yang memulai ya barangkali sadar dia salah, tetapi waktu dia dibalas dia juga tidak rela, manusiawi. Wal'afina 'anil nas, setelah dia sanggup menahan, maka dia bukan cuma menahan, hanya menunda, tetapi dia memaafkan, menyelesaikan urusan orang lain dengan diri sendiri. Karena dendam itu hakikatnya adalah siksaan kepada pelakunya. Jadi tatkala kita bisa melepaskan dendam, kita itu rohah, kita nyaman, tenang, enak, karena kita sudah menyelesaikan. Orang lain terserah orang lain, tapi kita sudah tidak hitung, sudah itu. Dia bisa salah, saya juga bisa salah, selesai. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Nah, yang tadi itu adalah perbuatan-perbuatan ihsan yang dilakukan oleh orang-orang yang punya karakteristik takwa. Walaupun ihsan ini sebetulnya standar yang lebih tinggi dari takwa. Ya, ihsan itu standar tertinggi di dalam level keislaman seseorang. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Dan mereka ini orang-orang bertakwa itu kalau dia melakukan hal-hal yang termasuk fahisyah, jorok, murahan, rendahan, picisan, maka atau dia melakukan kezaliman kepada diri sendiri alias berbuat dosa. Allah menarik sekali ya, waktu menyebut dosa atau kesalahan manusia, Allah menyebut di situ dzalamu anfusahum, karena hakikatnya Allah tidak dizalimi secara langsung, akibatnya kembali kepada pelakunya. Zakarullah, jadi orang bertakwa bisa salah, tapi waktu dia berbuat salah, zakarullah, dia ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, mereka kemudian minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang mereka kerjakan. Wa man yaghfiru dzunuba illa Allah, siapa lagi yang bisa mengampuni kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak pernah kembali kepada kebodohan yang sudah dilakukan, ya, karena mereka sekarang sudah mengetahui akan hal tersebut. Nah, ikhwas sekalian rahimakumullah, selanjutnya kita akan sedikit membahas tentang pengaruh takwa atau akibat positif takwa bagi pemiliknya. Yang pertama, orang-orang yang sanggup bertakwa. Ini kenapa kita butuh takwa 24 jam dan setahun penuh. Karena semuanya ini adalah kepentingan kita, kebutuhan kita, sehingga semua rasul mendapatkan amanat puasa. Karena puasa adalah salah satu ibadah yang paling kuat di dalam mengantarkan kita kepada ketakwaan. Di sini Allah mengatakan dalam At-Tolak ayat 2, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan baginya selalu solusi, jalan keluar dari berbagai problema hidup. Ya, dan ini sangat pribadi sekali. Ya. Jadi ada saja cara Allah membuka jalan atas kebuntuan yang kita alami, berurusan dengan keluarga sendiri, berurusan dengan orang lain, dengan atasan, dengan bawahan, dan seterusnya. Maka Allah memberikan ilham kepada kita, memberikan informasi, petunjuk, dan seterusnya. Dan ini karena kita selalu rajin berkomunikasi dengan Allah. Kemudian di dalam At-Tolak juga ayat 3 Allah mengatakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah memberikan rezeki dari jalan-jalan yang tidak pernah diduga, disangka. Hadirin saya muliakan, perlu saya tekankan di sini makna rizq atau rezeki ya. Rezeki ini pengertiannya adalah ma yanfa'u bil 'abd, sesuatu yang memberikan manfaat kepada hamba, wa yatamatta' bih, dan dia menikmatinya, ya. Mimma saqahu Allah ilaih, ya, yang hamba itu bisa memanfaatkannya dengan baik. Maka rezeki itu tidak selalu materi. Ya, jadi istri yang baik atau suami yang baik, tetangga yang baik, anak yang soleh, atasan yang baik, bawahan yang taat, semua adalah rezeki bagi kita. Ya, jadi hal-hal yang diberikan oleh Allah
yang kita bisa manfaatkan dan kita bisa menikmatinya. Kita merasa nyaman. Itulah yang namanya rezeki. Dan di dalam surat Hud ayat 6 Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha." Tidak ada satu makhluk pun yang melata di muka bumi ini melainkan Allah sudah menjamin rezekinya. Dan ketakwaan ini adalah salah satu cara untuk membuat Allah lebih memperhatikan kita, lebih menjamin kita karena ketakwaan kita, sehingga kita selalu mendapatkan hal-hal yang kita perlukan. Sekali lagi, mungkin secara materi kita tidak mendapatkan banyak, cuma cukup, alhamdulillah. Dan rasa cukup itu juga bagian dari ketakwaan, qanaah. Hadirin saya muliakan, maka yang perlu saya tambahkan juga, rezeki yang paling besar adalah rezeki yang disebut dengan iman dan hidayah. Bayangkan kalau kita bukan menjadi seorang mukmin, kita menjadi orang yang tidak mendapatkan hidayah, maka kita tidak punya masa depan. Ya, kita akan mendapatkan jahannam, na'udzubillah min dzalik. Maka saat kita mendapatkan iman, kita harus merawatnya dengan baik, bahkan membuatnya naik level menjadi orang yang bertakwa. Kemudian yang ketiga, wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah menjamin bahwa urusannya selalu jadi gampang. Hidup terasa lebih ringan. Bukan berarti udah ada ujian. Orang semakin tinggi level ketakwaannya, ujiannya semakin banyak. Kalau mau bebas ujian, itu sebenarnya nggak ada juga ya. Tapi mau ujian barangkali nggak banyak, justru kita jadi orang kafir. Kita dapatnya istidraj. Sebetulnya ujian juga, tapi dia nggak merasakan. Dia mendapatkan rasanya itu nikmat semuanya. Padahal nikmat ini istidraj. Allah membiarkan kita bergelimang dengan sesuatu yang kita cari, yang kita kejar. Dan kita seperti minum air laut, tidak ada kenyangnya, tidak ada habisnya. Maka kemudahan di dalam menjalani kehidupan ini menjadi penting bagi kita, dan ini jaminan Allah atas orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang keempat, bahwa Allah akan menghapus dosa kita dan melipat gandakan pahala kita. Wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, dia akan menghapuskan kesalahannya. Allah dengan mudahnya, dengan murahnya ya menghapus kesalahan kita. Wa yu'zim, membuat besar, alias melipat gandakan ajra, pahalanya. Dan Allah berkuasa semua atas itu, apalagi kalau kita sedang berpuasa atau kita sedang mengalami ujian kesabaran. Itu yang pahalanya tidak ada argonya. Ya, semau Allah ya, dan semakin Allah senang melihat kita, semakin murah Allah memberikan apa yang Allah mau untuk kita. Kemudian hadirin yang saya muliakan, yang kelima, mendapatkan yang disebut dengan furqan ya. Furqan ini artinya petunjuk bagi kita untuk sanggup membedakan yang benar dan yang salah. Dan ini penting. Tidak semua orang punya kecakapan ini kecuali orang yang beriman, orang yang bertakwa. Sehingga kenapa orang bertakwa itu sangat cermat, berhati-hati dalam menjalani hidup, karena dia tahu banyak jebakan-jebakan, ujian-ujian. Di dalam surat Al-Anfal ayat 29 Allah mengatakan, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Ya, kalau kalian bertakwa kepada Allah, Dia akan memberikan kalian furqan, kecakapan untuk bisa membedakan yang benar dan yang salah. Dan kita punya hikmah ya di dalam diri kita yang Allah anugerahkan untuk bisa menilai ini benar, ini tidak benar, itu meragukan. Ini kecakapan batiniyah ya. Sehingga itu yang sering disebut orang dengan hati yang sangat sensitif, sangat tajam untuk menilai sesuatu, tidak gampang tertipu. Kemudian yang keenam, ini penting sekali, butuh sekali kita, bahwa kita ya sangat berharap selalu Allah ridho kepada kita, dan kemudian setelah ridho mencintai kita.
Fa innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Kalau Allah sudah cinta, maka Allah memberi apa yang Allah kehendaki untuk diri kita, terutama ampunan dan pahala-pahala yang dilipat gandakan bagi kita. Kemudian yang ketujuh, hadirin yang saya hormati, kita juga butuh kemuliaan di sisi Allah, di sisi makhluk-makhluk langit, bukan kemuliaan duniawi yang semu. Asal pangkatnya tinggi, asal titelnya rentep-rentep banyak, maka kita dihormati orang. Bukan itu. Tetapi kemuliaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Dengan ketakwaan yang dianugerahkan oleh Allah, berarti derajat kita naik. Maka saat derajat kita naik, bukan hanya Allah yang memperhatikan kita, malaikat 24 jam juga memperhatikan kita dan mendoakan kita selalu. Apalagi kalau kita melakukan amalia-amalia yang memang di situ malaikat doyan banget untuk berkumpul dan kemudian mendoakan kita. Kemudian yang ke-8, kita akan mendapatkan keberkahan atas segala yang kita kerjakan, segala yang kita miliki, anak, istri atau suami, ya, tetangga dan seterusnya, semuanya memberikan keberkahan kepada kita. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Jika penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti, ya, ini jaminan Allah, ya. La fatahna adalah kepastian, pasti akan kami buka keberkahan dari langit dan dari bumi. Dan ini berlaku kolektif. Artinya tidak hanya diri kita, ini kebersamaan. Makanya kita punya beban untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Karena kesalahan-kesalahan orang lain, kalau kita diam diri, kita juga punya andil, punya saham. Kita harus memberikan nasihat. Kemudian yang ke-9, kita diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke surga. Di dalam surat Maryam ayat 71 sampai 72 dikatakan, wa in minkum illa waliduha, dan tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan akan mendatangi neraka. Ya, mendatangi neraka ini ada dua makna menurut para ulama. Mendatangi karena kita melewati sirat dan di bawahnya ada jahanam, ya, dan orang-orang kafir, orang-orang pendosa, ya, akan jatuh di dalamnya. Tapi ada yang mengatakan bahwa kita betul-betul mendatangi neraka, tetapi orang yang beriman atau yang bertakwa tidak akan masuk, hanya melihat saja. Makna yang manapun. Maka kemudian tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiyya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang zalim di dalamnya dalam keadaan berlutut, menghibah, ya, minta supaya bisa kembali ke dunia lagi, beramal soleh dan seterusnya. Kemudian di dalam surat Al-Imran 133 yang tadi sudah kita bacakan, uiddat lil muttaqin, surga itu dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Juga dari hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Aktsaru ma yudkhilun nasal jannah taqwallah wa husnul khuluq." Yang menyebabkan banyak orang masuk surga nanti adalah ketakwaan dan husnul khuluq, akhlak yang baik. Kemudian yang ke-11, at-taqwa hahuna. Takwa itu letaknya di sini, di hati, kata Rasulullah SAW. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marat, ya, disebut, ya, 3 kali sambil menunjuk hatinya, bahwa takwa itu tidak bisa bercampur dengan nifak, kepura-puraan. Ketakwaan itu orisinil, ada di dalam hati, sehingga orang menjauhi sifat-sifat buruk, ya. Semua sifat buruk sejauh dia mampu dia akan hindari, karena itu adalah jebakan, itu adalah pintu dosa. Nah, maka ketakwaan itu adalah kebeningan hati, kebeningan rohani yang ada di dalam jiwa kita. Nah, hadirin saya muliakan, kita masuk bagian akhir dari obrolan pagi ini, bahwa hakikat takwa ini ada pada kehadiran hati selalu di dalam mengagungkan Allah,
merasakan kekuasaan dan kewibawaan Allah Subhanahu wa taala, juga kebesarannya, dan karena itulah kemudian kita takut terhadap kedudukannya, terhadap hisabnya, terhadap azabnya. Dan ini hanya dipahami oleh orang-orang yang beriman, apalagi orang yang bertakwa. Maka sekali lagi ketakwaan tidak hanya sebatas meninggalkan dosa-dosa besar atau dosa kecil, namun ketakwaan juga menyebabkan orang menghindari hal-hal yang mungkin dianggap kecil oleh orang lain. Dan ini menjadi pemahaman para salafus saleh, para sahabat radhiyallahu anhum, sehingga mereka ada yang mengatakan, jangan engkau melihat kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa engkau bermaksiat, kepada zat yang maha mulia. Itu sesuatu yang tidak pantas. Maka hadirin yang saya muliakan, para sahabat menyempurnakan makna takwa ini dengan wara', yaitu meninggalkan hal-hal yang mungkin baik atau halal hanya semata-mata khawatir kita jatuh terjelembat kepada yang haram. Jadi kadang-kadang yang halal pun dihindari kalau berpotensi untuk menjatuhkan kita. Sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu pernah mengatakan, kesempurnaan takwa adalah seorang hamba bertakwa kepada Allah hingga ia menjaga diri darinya walaupun sebesar dzarrah biji sawi, bahkan sampai ia meninggalkan yang ia anggap halal karena khawatir termasuk hal-hal yang bisa jadi haram. Dan ternyata makna ini didasarkan kepada hadis Rasulullah SAW yang bersumber dari Atiyah As-Sa'di. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, la yablughul 'abdu an yakuna minal muttaqin hatta yad'a ma la ba'sa bih hadaran mimma bihi bas. Seorang hamba tidak akan mencapai derajat orang-orang bertakwa sampai ia meninggalkan sesuatu yang halal, karena khawatir terhadap sesuatu halal tersebut itu ada di dalamnya resiko atau bahaya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Bukhari di dalam At-Tarikh. Nah, hadirin saya muliakan, demikian saya kira apa yang saya sampaikan, dan barangkali kita tidak tahu apakah ini kuliah subuh terakhir atau masih besok sekali lagi karena kita menunggu pengumuman pemerintah nanti. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan ini bermanfaat dan menjadi tambahan bekal bagi kita dalam rangka meninggalkan Ramadan menuju arena yang lebih berat, yang lebih sulit untuk 11 bulan ke depan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.